Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mari kita memulai hari kita dengan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Keluaran pasal 14 ayat 14. Demikian dituliskan di dalam firman Tuhan. Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Demikian dituliskan di dalam firman Tuhan. Pernahkah kita merasa dalam suatu keadaan kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi? Kita merasa tidak berdaya, kita merasa tidak memiliki kekuatan apapun. Segala usaha sudah kita lakukan, tetapi hasilnya tetap tidak seperti yang kita harapkan. Ketika kita mengalami keadaan yang demikian, di dalam firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita ada kuasa yang sanggup mengatasi segala permasalahan kita. Kita memiliki keterbatasan. Kemampuan kita belum tentu dapat mengatasi permasalahan yang saat ini kita hadapi. Kita merasakan sebagai makhluk yang lemah. Umat Israel juga merasakan hal itu. Bagaimana kekuatan Firaun yang dapat menguasai mereka, yang dapat memusnahkan mereka, yang dapat memberikan hukuman yang lebih berat kepada mereka, melakukan hal-hal yang dia sukai atau senangi dengan kekuatan yang dimilikinya. Sebagai umat yang tidak memiliki kekuatan secara manusiawi, mereka dapat saja menjadi bimbang, ketakutan, putus asa, depresi, dan lain sebagainya. Tetapi mereka diingatkan, tenang saja, diam saja. Di dalam ketenanganlah ada kekuatan. Di dalam ketenanganlah kita bisa berpikir lebih jernih. Di dalam kegelisahan, keputusan-keputusan yang kita ambil, bisa saja kita berharap itu sesuatu yang baik, tetapi ternyata membuat semakin rumit masalah yang kita hadapi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan akan berperang dikatakan di sini untuk kamu, untuk kita semua. Tuhan akan menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sekalipun, sebentar pun tidak pernah meninggalkan kita. Atau dia harus beristirahat sehingga dia tidak memperhatikan kita, itu tidak ada di dalam firman Tuhan. Manusialah yang membutuhkan hal-hal yang demikian. Tetapi Tuhan senantiasa berjaga, senantiasa melindungi, memperhatikan, menyertai setiap kita. Asal kita mau menyerahkan semuanya ke dalam tangannya.
Ada orang yang sulit untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia mau menggunakan kepandaiannya, dia mau menggunakan kekuatannya. Dia menganggap kekuatannya itu dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya. Memang kita harus bekerja keras, menggunakan segala upaya sebagai manusia yang memiliki akal budi, yang belajar, yang memiliki pengalaman-pengalaman. Tetapi di atas semuanya itu, di atas semua pengetahuan kita yang mungkin kita anggap itu sudah luar biasa, di atas semua kekuatan yang sudah kita kumpul-kumpulkan, kita timbang-timbang, Tuhanlah di atas semua itu. Dialah yang berdaulat atas hidup kita. Sejarah hidup, sejarah dunia ini, Dia berdaulat atas itu. Perlu untuk kita diam saja, menenangkan diri, merenungkan kebesaran Tuhan di dalam hidup kita, kebaikan Tuhan dan penyertaannya yang senantiasa, rahmatnya yang selalu baru setiap pagi. Kita perlu merenungkan itu. Kita perlu mengingat kebaikannya selama ini. Dan akan selalu kita terima yang baik dari Tuhan. Asal kita mau diam saja, mau pasrah kepada Tuhan. Kehendak mula yang jadi, jangan pernah kehendak kami. Dia tahu yang terbaik dalam kehidupan kita ini. Jadi, merupakan hal sia-sia ketika seseorang hanya mengandalkan apa yang ada di dunia ini, apa yang ada di dalam dirinya, saudara-saudaranya mungkin, kekayaannya mungkin, jabatannya mungkin, persahabatannya mungkin dengan dunia ini, dengan orang-orang di dunia ini. Itu merupakan usaha yang sia-sia, sebab itu semua punya keterbatasan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Dia menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang akan membela kita, memerangi musuh-musuh kita, menopang kita, menolong kita, melindungi kita. Jika Tuhan beserta kita, siapakah lawan kita? Tinggallah di dalam Dia. Tidak perlu mencari yang lain, tempat peristirahatan yang lain, tempat mengadu yang lain, jalan yang lain tidak perlu kita cari. Tidak ada jalan yang lain selain datang kepadanya. Tuhan, ini aku. Aku tidak berdaya, tapi aku percaya Engkau Maha Kuasa. Engkau Maha Pengasih. Engkau sangat mengasihiku. Orang-orang yang berseru-seru kepadamu, lalu ada ketenangan, ada damai sejahtera, ada kekuatan menghadapi masalah-masalah, persoalan-persoalan, kesulitan-kesulitan, karena Tuhan yang beserta kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita mengimani itu, maka
kita dapat melangkah lebih maju lagi ke depan. Masa yang akan datang dengan penuh kemungkinan-kemungkinan yang diprediksi oleh para ahli. Ada banyak kesulitan, ada banyak kendala. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, meskipun rebah di sebelah kiri, berjatuhan di sebelah kanan, dan lain sebagainya, dia akan tetap berjalan di dalam damai sejahtera, di dalam ketenangan, di dalam keyakinan, karena dia percaya ada Tuhan yang besertanya, yang akan membelanya, yang akan menopangnya, yang akan melindunginya senantiasa. Sebab firman Tuhan mengatakan, aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman, sehingga kita lebih berani menjalani hidup kita ini di dalam terang Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di surga, Tuhan, terima kasih karena Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian menghadapi kesulitan-kesulitan, kendala-kendala, persoalan-persoalan yang kami hadapi di dunia ini. Engkau mengasihi kami. Kami percaya akan kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Engkau akan menyertai kami senantiasa sampai akhir zaman. Engkaulah yang menolong setiap kami, ya Tuhan. Jika pada saat ini sedang menghadapi persoalan-persoalan yang besar, yang kami tidak punya kekuatan, biarlah kami mengandalkan Engkau, kemurahan-Mu, untuk semua persoalan-persoalan itu, untuk semua pergumulan-pergumulan itu, untuk semua kesulitan-kesulitan itu, agar kami dapat berjalan menjalani kehidupan kami dalam damai sejahtera. Ampuni ya Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.